Halo, nama saya Muhammad Ihsan Nurikmatul Falah. Saya akan menjelaskan jawaban UAS saya pada mata kuliah Komunikasi Serat Optik kelas R01. Pertama, pendahuluan. Serat optik merupakan saluran transmisi berbahan dasar kaca yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Karakteristik serat optik diklarifikasikan berdasarkan strukturnya dan sifat transmisinya menjadi dua, yaitu serat optik single mode dan serat optik multimode. Perbedaan struktur terdapat pada ukuran inti dan perbedaan sifat transmisi atau jumlah berkas yang merambat pada serat optik. Struktur dan komponen kabel fiber optik yaitu inti atau core atau optical fibers. Bagian utama yang terbuat dari serat kaca berada di bagian pusat kabel. Inti diselubungi oleh lapisan kaca atau cladding dengan indeks bias yang lebih kecil. Mantel atau coating di bagian luar setelah cladding umumnya terbuat dari bahan plastik, strange fiber atau material penguat, dan outer jacket atau jaket luar adalah lapisan dari kabel fiber optik yang terluar. Nomor 1. WDM laser transmitter TX 8 kanal dimulai kanal -1 193,1 THz per 1552,52 nm dengan jarak antar kanal 2 THz atau 0,8 nm. Masing-masing luaran WDM transmitter dihubungkan dengan magender modulator MZ. MZ tersebut diberikan sinyal format NRZ atau RZ. Generator NRZ atau RZ diberikan umpan sinyal digital dari PRBS generator atau pseudo random bit sequence. Lakukan setting bit rate dari PRBS sebesar 10 GB per second. Masing-masing output MZ yang membawa sinyal dari setiap kanal diumpankan ke multiplexer atau MUX 8 kanal. Luaran MUX diumpan ke serat optik atau FO single mode sepanjang 30 km. Luaran FO diumpankan ke demultiplexer atau demux untuk memisahkan sinyal WDM menjadi 8 instrumen optik di sisi penerima. Hubungan 3R generator ke masing-masing luaran fotodioda. Luaran 3R regenerator dihubungkan ke bare meter. Di luaran demux hubungkan dengan instrumen WDM analyzer, optical spectrum analyzer, dan optical power meter atau OPM. Jelaskan cara kerja WDM 8 kanal tersebut. Berikut contoh soal nomor 1. Jawaban nomor 1. WDM 8 kanal tersebut. Berikut contoh soal nomor 1. Jawaban nomor 1. Nomor 2. Lakukan simulasi WDM transmitter dengan LFO sama dengan 30 km dengan format sinyal NRZ tersebut dengan mendapatkan data sebagai berikut. A. SNR untuk semua kanal atau grafik fungsi SNR versus kanal frekuensi. B. BER untuk semua kanal atau grafik fungsi BER versus kanal frekuensi. Saya jelaskan hasil yang diperoleh. Berikut gambaran grafik pada soal nomor 2 atau jawaban pada soal nomor 2. Nomor 3. Lakukan simulasi WDM transmitter dengan LFO sama dengan 30 km dengan format sinyal RZ tersebut dengan mendapatkan data sebagai berikut. A. SNR untuk semua kanal. B. BER untuk semua kanal. C. Jelaskan hasil yang diperoleh. Berikut gambar tampilan jawaban pada nomor 3. Nomor 4. Apa perbedaan SNR dan BR yang dihasilkan dari jenis NRZ dan RZ? Yang pertama, NRZ atau Not Return to Zero. Format yang paling mudah dalam mentransmisikan sinyal digital
yaitu dengan menggunakan dua level tegangan yang berlainan untuk dua jenis digit biner. Kode-kode biner dikonversikan ke level tegangan tertentu sesuai dengan nilainya. Tingkat tegangan tetap konstan sebagai interval bit yang ditransmisikan. Kedua, return to zero atau multi-level binary. Format pengkodean selalu menuju ke level 0 pada setengah periodenya. Biner 0 diwakili oleh perubahan level dari negatif ke 0, sedangkan biner 1 diwakili oleh perubahan dari positif ke 0. Nomor 5. Ulangi simulasi nomor 2 dengan jarak 60 km. Dapatkan rata-rata sebagai berikut. A. SNR untuk semua kanal. B. BER untuk semua kanal. C. Jelaskan hasil yang diperoleh. Berikut jawaban dari tampilan jawaban dari soal nomor 5. Nomor 6. Berikan EDVA atau set pada output 20 dB pada luaran MUX sebelum sinyal diumpankan ke FO, dan set jarak FO yang sama yakni 60 km. Dapatkan data sebagai berikut. SNR untuk semua kanal, BR untuk semua kanal. C. Jelaskan hasil yang diperoleh dan dibandingkan dengan hasil dari soal nomor 5. Berikut tampilan jawaban hasil nomor 6. Segitu saja dari saya. Terima kasih.